Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Waduh, lemes banget, belum pada sarapan ya. Sekali lagi lah, sedikit lebih semangat lah boleh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, jadilah lebih semangat dari yang tadi. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita nih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan saja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Yuk teman-teman, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan bukan karena rutinitas semata. Bukan hanya untuk update di sosial media nih. Sudahkah Anda beribadah hari ini? Oh, saya sudah, checklist gitu kan. Nggak kayak gitu ya teman-teman konsepnya. Tapi saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan karena kita mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita rindu nih untuk bersekutu dengan Tuhan, berkumpul dengan teman-teman kita di tempat ini. Kita mau bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Tuhan yang telah berkarya di dalam kehidupan kita setiap umatnya. Mari dengan berdiri kita mau menyanyikan pujian yang merdu untuk Allah kita. Tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Rekan muda, kita mulai kebaktian ini dalam keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, tema kita pada pagi hari ini relevan dalam Kristus. Ketika saya mempersiapkan diri nih untuk pelayanan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita bersama. Sudahkah sih teman-teman kita menempatkan atau menjadikan Kristus sebagai landasan utama dari iman percaya kita? Sudahkah kita menjadi berkat nih teman-teman, atau menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, sekolah, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita teman-teman. Bisa aja kita bilang nih, saya percaya nih kepada Tuhan, tapi mulutnya aja nih, hati, pikiran, dan tingkah laku kita seringkali nggak sinkron teman-teman. Tuhan Yesus sudah mati loh
di kayu salib demi menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sekarang pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lord, we stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence. We cleanse by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Teman-teman, kalau ngomong nih relevan dalam Kristus, mulut kita mudah banget sih bilang kayak, ya saya percaya sih Tuhan, saya percaya nih kepada Tuhan. Tapi sering banget nih ada embel-embel di belakangnya. Tapi kalau bisa gini nih Tuhan, saya maunya ABC nih Tuhan kalau bisa gitu kan. Terlalu banyak negosiasi yang kita lakukan dengan Tuhan gitu. Bahkan nggak jarang nih kita malah seakan-akan dalam tanda kutip nih mengatur Tuhan lah sesuai dengan keinginan kita teman-teman atau sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau ditanya nih teman-teman, siapa sih Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Kita yang dengan mudah mengaku percaya kepada Tuhan, kita ini sudah menempatkan Tuhan sebagai inti gak sih di dalam kehidupan kita? Sebagai pusat di dalam setiap tingkah laku kita. Gitu. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita? Atau pegangan hidup kita? Pernah kebayang gak sih teman-teman, di saat kita diharuskan untuk pergi ke satu tempat yang baru, yang kita gak tahu nih, itu tempat di mana, terus jalannya lewat mana.
Ya kalau sekarang sih mudah ya, kita tinggal buka Maps. Ya meskipun nggak bisa baca Maps, tapi tetap bisa nyampe lah. Nyasar-nyasar dikit, muter sekali 2 kali, tapi tetap bisa nyampe. Karena kita ada panduan gitu. Kebayang nggak kalau kita di dalam kehidupan kita nggak punya nih pegangan hidup gitu. Nggak ada yang mandu, nggak ada yang nuntun. Ketika kita terkena ada masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Siapa yang kita mau cari teman-teman? Kalau kita nggak punya pegangan hidup. Kalau kita nggak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mudah nih diombang-ambingkan sama keadaan. Keadaan menuntut kita harus kayak gini nih. Kita sebagai manusia atau kita di dalam lingkungan pekerjaan. Ketika teman-teman kita semuanya melakukan hal A. Lah kalau kita beda sendiri nanti kita jadi dikucilkan nih di dalam pergaulan kita. Jadi mau nggak mau kita supaya relevan ya sama lingkungan, kita melakukan hal yang sama nih. Nggak kayak gitu ya teman-teman, karena kita punya pegangan Kristus sebagai pegangan hidup kita. Kebayang nggak teman-teman kalau bukan Tuhan nih yang menebus kita, bukan Tuhan yang mengampuni kita dari semua dosa dan pelanggaran kita, maka saat ini kita masih akan hidup terbelenggu teman-teman di dalam dosa dan pelanggaran kita. Kita masih mudah banget diombang-ambingkan sama keadaan, mudah putus asa, gampang banget buat ngomong, aku mau nyerah deh Tuhan gitu kan. Apalagi kalau untuk disuruh nih bersaksi tentang keselamatan melalui Kristus, melalui kehidupan kita, ya pasti akan terasa berat teman-teman. Saat ini kita mau menyanyikan pujian, jikalau Tuhan tidak menebusku, biarlah pujian ini menjadi refleksi kita dan pernyataan kita bahwa hanya karena pertolongan Tuhan sajalah kita dimampukan teman-teman untuk terlepas dari belenggu dosa kita. Tuhan yang terus menjaga dan memimpin kehidupan kita sehingga langkah hidup kita menjadi jelas dan pasti. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu, marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Biarlah musik terus mengalun, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu sejenak, waktu pribadi dengan sikap berdoa. Biarlah kata demi kata dari lagu ini boleh menjadi pernyataan kita sebagai kesiapan hati kita untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman kita mau menyanyikan bait ketiga bersama-sama. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba
Tuhan rangkul hamba-Mu. Mari teman-teman, kita yang sudah mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh dan tulus di hadapan Tuhan, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman, kita mau memberikan salam damai kita untuk teman-teman yang ada di samping kiri, kanan, depan, belakang kita. Sambil kita menyanyikan pujian Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, masih tetap berdiri ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Benny. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita nih, supaya hati kita boleh menjadi tanah yang subur. Supaya hati kita siap mendengarkan dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hati kita juga siap dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Kita mau menaikkan pujian ini satu kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Lord, let my heart be good soul, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soul, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost,
kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, saat ini kami bersyukur bahwa di dalam kebaikan Tuhan kami beroleh anugerah dan keselamatan. Bahwa karena kebaikan Tuhan kami beroleh kesempatan untuk menjalani ziarah kehidupan kami. Itu sebabnya kami beroleh kesempatan untuk memperdengarkan firman Allah, agar hati dan hidup kami dibarui untuk selalu dan semakin mengasihi Tuhan ketika hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan saat kami memperdengarkan firman Allah saat ini. Amin. Rekan muda yang dikasihi Kristus, mari kita mempersiapkan surat Kolose. Kolose pasal pertama. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga 29. Mari kita membaca silih berganti, saudara-saudara, bagian ini. Kita membaca Kolose pasal pertama ayat 15 hingga 29. Saudara-saudara memulai dengan ayat-ayat ganjil, karena itu saudara-saudara rekan muda mulai membaca ayat 15, ayat 16 dan seterusnya. Kita mulai. Dialah gambar karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Dialah yang kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, demikianlah firman Allah.
Kita berbahagia jika kita memberlakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, pada tahun 1971, Maximilianus Maria Kolbe ditetapkan sebagai beato. Beato itu artinya orang yang memiliki karunia khusus. Begitu dia wafat, dia ditetapkan sebagai beato. Karunia khusus misalkan dia seorang yang tekun berdoa, atau dia seorang yang tekun mengajar firman Allah. Bunda Teresa misalkan, setelah dia wafat, dia ditetapkan sebagai beato dalam kurun waktu tertentu. Tahun 1971, Pater Kolbe, lengkapnya Maximilianus Maria Kolbe, ditetapkan sebagai beato oleh Paus Paulus VI. 11 tahun kemudian, 1982, Pater Kolbe ditetapkan sebagai santo, sebagai orang suci. Kalau beato orang yang punya karunia khusus, kalau santo orang suci yang ditandai dengan mujizat tertentu. Siapa Pater Kolbe? Saya meyakini banyak orang gak kenal dan gak pernah mendengar nama Pater Kolbe. Pater Kolbe adalah seorang imam yang begitu mencintai Bunda Maria, yang begitu menghayati derita sengsara Yesus, sehingga di dalam pengabdian pelayanannya dia membangun komunitas biarawan. Dia bangun di Polandia, dia bangun di Nagasaki, dia bangun di India. Di 3 tempat itulah biarawan Bunda Maria berkembang, bertumbuh dan melayani. Namun rupanya 14 Agustus 1941 terjadi peristiwa yang di luar dugaan. Tentara Nazi menangkap biarawan-biarawan itu, termasuk Pater Kolbe. Mereka masuk dalam kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz. Dan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan Kolbe ketika hari itu ada satu narapidana Nazi yang kabur. Marah sekali tentara Nazi. Satu pergi 10 orang harus mati. Mereka langsung tunjuk. Kamu dapat 10 kan? Pokoknya dapat 10 pengganti. Nah, di antaranya itu saudara ada seorang yang bernama Franciszek. Franciszek begitu ditunjuk dia kaget. Jangan saya. Langsung ditarik kan. Nggak mau. Dia meronta-ronta sambil dia berguling-guling. Saya masih punya anak kecil. Ada istri saya menunggu. Ya tentara mana peduli, dia mau nangis pokoknya udah masuk dalam 10. Saat itulah Pater Kolbe berteriak. Lepaskan dia, biarkan saya menggantikan dia. Tentara nggak tanya kenapa dan bagaimana. Franciszek dilepas, Kolbe dibawa. Masuklah Pater Kolbe dalam 10 orang yang dibawa ke sebuah bunker. Di bunker itu mereka nggak dapat makan dan minum. Pater Kolbe mengajak mereka untuk berdoa, belajar firman, memuliakan Tuhan.
Hari pertama masih 10, hari kedua tetap 10, hari ketiga mulai ada yang lemah, hari kelima sebagian sudah mati, hari ke-9 9 orang sudah mati kecuali Pater Kolbe. Ditunggu sampai hari ke-10, masih hidup dia. Akhirnya Nazi memutuskan dia disuntik mati. Matilah Pater Kolbe. Itu terjadi Agustus 1941. Baru 30 tahun kemudian Tahta Suci Vatikan menetapkan dia sebagai beato. Baru 1982 dia tetapkan sebagai santo. Namun saudara-saudara, yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ketika Vatikan menetapkan dan mengumumkan Pater Kolbe sebagai santo, wartawan datang menggerumuni juru bicara. Apa tandanya? Bagaimana proses? Rame gitu. Nah, saat rame itu mereka tiba-tiba sadar. Kenapa? Ada Fransisek. Itu Fransisek. Bubar itu percakapan dengan juru bicara. Mereka datang rame-rame kepada Fransisek. Gimana perasaannya? Gimana pengalamannya? Apakah setuju? Nah, Fransisek menangis. Kalau disebut bangga, iya. Kalau disebut senang, pasti. Tetapi yang paling tidak mudah bagi saya sekarang, Pater Kolbe, Santo Kolbe, mati menggantikan saya. Dan saya masih hidup sampai sekarang ini, saya harus meneruskan perjuangan pandangan hidup seorang Santo Kolbe. Rupanya bagi Fransisek, saudara, anugerah bagi dia untuk hidup. Tapi begitu dia menyadari saya hidup karena seorang Pater Kolbe, sebagai rasa syukur dan ungkapan terima kasih, berarti kan saya harus menjaga yang biasa dijaga oleh Pater Kolbe. Kesalehannya, ketekunannya, dan bagi dia nggak mudah. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa di antara kita yang belum pernah mendengar ungkapan dan pengajaran gereja bahwa Yesus itu mati menggantikan saya, menggantikan diri kita? Mungkin dengan ilustrasi yang pernah dilakukan oleh Pater Kolbe, kira-kira seperti itu yang dilakukan Yesus di hadapan Allah. Lepaskan dia, biarkan saya menggantikan dia. Kristus menggantikan posisi kita. Kristus membebaskan kita. Kristus memberi kesempatan kepada kita. Yang namanya kesempatan itu, saudara-saudara, misteri. Tapi juga surprise. Siapa yang tahu kita beroleh kesempatan hari ini? Siapa tahu di antara kita yang tahu bahwa besok kita masih hidup? Tidak ada. Saya pernah, saudara-saudara, di jemaat ada seorang ibu usia lanjut. Saat itu saya mau masuk dalam bina kader organisasi pendeta GKI Sinwil Jabar di Toraja. Saya berkata kepada penatua, nanti setelah pimpin kebaktian ini, jam 11 saya mau ke rumah sakit dulu. Soalnya si oma ini sudah 1 minggu nggak sadar. Daripada saya pergi, saya nggak sempat jumpa. Nah, saya mampir, saya berangkat. Nah, di Toraja 3 hari kemudian dapat berita duka. Nah, saya langsung menduga dan menebak dengan yakin. Saya nyebut gini, syukurlah saya udah sempat jumpa dan berdoa. Bukan. Ternyata yang meninggal seorang bapak. Dia meninggal saat dia hendak tukar uang di bank BNI, serangan jantung di mobil. Meninggal. Iya. Sementara si oma begitu saya kembali ke kota Serang masih hidup. Seminggu, 2 minggu gitu. Ya.
pun rekan studi saya 5 hari yang lalu, pendeta Felmin Rore dari GKST, pagi dia kirim di WA group, doakan suami saya ada gangguan jantung. Nggak lebih dari 2 jam, saudara, dia sampaikan lagi, sudah berangkat. Nah yang terakhir, dan ini akan saya lakukan setelah dari GKI Samanhudi, ada anggota kami itu 10 Juni menikah. Siapa yang duga kalau 15 Juli malam dia terpental dari apa itu namanya yang mobil-mobilannya agak besar, ATV ya, ATV itu. Dia bawa bisa, kemudian saudaranya mau coba ya coba, ya duduk di belakang. Yang namanya perdana kan mana tahu ngukur rem, ngukur gas lah. Lari sana sini, dia terpental kebentur trotoar di Meikarta. Meninggal. Nanti jam 1:30 pemakaman saya pimpin. Usia 33 tahun. Ya, keluarga mempertanya kenapa ya Tuhan nggak kasih ya. Di 10 Juni baru menikah. Itu adalah misteri, saudara. Jadi kita termasuk orang-orang yang beroleh kesempatan untuk menjalani kehidupan di tengah misteri hidup kita. Kalau kita tanya kepada Pater Kolbe, apakah dia tahu dia harus ditangkap oleh Nazi? Apakah dia memang sudah mempersiapkan diri untuk menggantikan Franz Zizek? Apakah dia siap mati dalam bunker? Saya yakin jawabnya tidak. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Di dalam misteri hidup seperti itulah firman Allah menegaskan ada satu kepastian. Apa itu? Karya Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Karya Yesus yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dan karya Yesus ini ditetapkan Allah di dalam pribadi Yesus. Yang tidak sembarangan, yang istimewa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sebuah penegasan bahwa yang namanya pribadi Yesus itu dia sama-sama manusia dengan saudara, dengan Beni Halil. Sama. Lapar ya lapar, capek, ngantuk ya ngantuk. Tapi ada bedanya. Apa itu? Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang di sorga dan yang di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Artinya bahwa dia tidak bisa dan tidak boleh dipandang hanya sebagai sebatas manusia. Nabi, orang besar, orang hebat. Tetapi memang dia memiliki keilahian. Pada hakikatnya dia yang ilahi. Bukan kata saya, bukan kata gereja, bukan kata konsili-konsili gereja. Saya 12 tahun saudara sekolah di sekolah negeri. Jadi cukup sering kenyang dengar bully atau ejekan tentang Yesus. Dikita nabi dijadiin Tuhan sama mereka. Belum lagi sempat kepala sekolahnya ada yang pernah menyampaikan diskriminasi maupun mendiskreditkan ajaran Kristen. Jadi dibedakan, kemudian diskreditkan di situ. Dan sekarang ini dengan semakin pesatnya media sosial, Twitter, YouTube segala macam ya. Banyak orang ngambil pusing lagi siapa yang ngomong gitu. Ada ngomongnya sebar, tuh kan benar Yesus bukan Tuhan. Ada orang-orang yang ngaku dia sekolah di Vatikan, dia seorang doktor teologi gitu. Langsung dipercaya ajarannya.
Pernah misalkan ada nama seorang yang katanya pernah menjadi biarawati. Dia difasilitasi menjadi Kristen. Tapi dia tinggalkan itu. Kenapa? Terbukti gereja itu bohong. Yesus itu menjadi Tuhan itu karena keputusan persidangan gereja. Konsili Nisia Konstantinopel. Dan bagi ini saudara membaca sendiri. Sebelum persidangan itu berlangsung tahun 300-an, 325, ternyata surat Kolose telah bersaksi. Di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus bukan sosok yang manusia hebat kesana kesini, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, mengajar orang, dia mati terus dia bangkit. Tetapi memang dia memiliki otoritas keilahian. Dia menjadi Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengasihi. Nah, kalau dia Tuhan mengasihi, dia ngerti kehidupanku. Karena itu boleh dan bisa lah kalau saya memilih pasangan yang beda iman. Boleh dan bisa memang. Tetapi bisa apa dalam imanmu dengan yang berbeda? Tuhan kan juga ngerti, Tuhan akan mengampuni. Jangan mempermainkan anugerah Tuhan yang mahal dan tidak mudah. Justru karena Tuhan mengasihi, maka seluruh kehidupan kita harus pertaruhkan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Saat kita bekerja, saat kita studi, saat kita mengambil keputusan, saat kita menetapkan pendamping hidup, apakah itu mencerminkan kasih Tuhan atau tidak? Sekarang dengan kemajuan media sosial, saudara, banyak orang lagi tidak mempertimbangkan untuk melakukan seleksi. Ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Ajaran yang sesuai dengan ajaran yang enggak sesuai. Saya pernah, saudara, menjadi salah satu narasumber di Fakultas Uswah. Uswah itu Usuluddin dan dakwah, perbandingan agama dan pengajaran. Di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang sudah jadi UIN, Universitas. Tahu judul bahasanya apa, saudara-saudara? Membahas film Rambo 3. Saya baca, Rambo 3 gitu. Rupanya film Rambo 3 itu diawali dengan teks Alkitab, kata. Bahwa dia mendapat perintah dari Tuhan untuk membantai. Nah, intinya adalah apa benar perang atas nama Tuhan. Jujur saya belum pernah nonton film Rambo gitu. Dan saat mau mulai acara diskusi saya juga belum sempat nonton. Tapi saya tanya anak-anak remaja, pemuda di gereja. Kemudian saya tanya mahasiswa IAIN, udah nonton film Rambo? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau sudah ceritanya apa gitu. Sambil saya googling cari ceritanya apa gitu. Oh begini. Saat hari H-nya saya tanya sama ustadznya. Ustadz, udah nonton Rambo 3? Wih, saya nggak sempet. Oh gitu. Dalam hati saya sama. Cuma saya bilang nggak sama. Oh gitu. Di situ terjadi pertanyaan banyak hal. Tetapi yang hendak saya sampaikan adalah saat itu ditanya, Pak Pendeta, di dalam Quran kami tercatat Yesus itu bukan Tuhan. Injil itu menurut yang kami pelajari terjadi kepalsuan. Apa pendapat? Apakah benar begitu? Nah, saya menjawab begini, saudara-saudara. Kalau tanya benar atau enggak, ya saya benar. Karena memang ada datanya di mereka. Seperti itu. Tetapi yang menjadi soal utama dan tanggung jawab utama bagi saya dan gereja adalah kami kan enggak percaya dengan data yang itu gitu.
Ya silakan saja mau ngomong apa kan gitu. Kita hormati. Tapi data kita kan nggak dari situ, tapi dari sini. Oh, kan sudah dipalsukan. Kalau gitu kasih tahu yang asli yang mana. Yang itu, kata siapa itu asli? Datangnya belakangan. Saya menyampaikan analogi, coba kita baris 10 orang ke belakang. Saya menyampaikan satu paragraf narasi. Beni Halim seorang pendeta yang melayani GKI Serang, saat ini punya keluarga dan seterusnya, 5 kalimat. Orang pertama sampai orang ke-10 kira-kira sama nggak 5 kalimat itu? Tidak. Kenapa? Pertama, karena daya pikir, daya ingat setiap orang kan beda, ya. Terus yang kedua, respon dan emosi setiap orang itu kan pasti beda. Misal kita lagi kebaktian nih, gempa bumi ini, sama nggak kira-kira responnya? Beda. Ada yang langsung berdoa, ya Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ada yang langsung berpikir, di mana ya jalan Tuhan? Ada yang berpikir, saya harus hubungi keluarga. Tapi mungkin mayoritas tuh semuanya nggak pernah pikir pendetanya harus diselamatkan dulu gitu. Beda-beda kan respon. Nah, 10 orang ini pasti beda. Itu yang menyebabkan informasi dari pertama sampai ke belakang beda. Saya menegaskan, kitab suci kekristenan ditulis bukan pada baris ketiga apalagi ke-10. Udah duluan gitu. Ya. Jadi kalau ditanya benar enggak begitu? Benar. Tapi persoalannya saya enggak pegang yang itu. Saya enggak percaya yang itu gitu. Apakah saudara percaya orang tua saudara kata orang atau kata pengalaman kita? Ya tentu dalam pengalaman kita. Masa tiba-tiba walaupun saya seorang pendeta saya katakan, itu bukan mamamu tuh. Lihat jempolnya beda kan. Loh, nggak pernah tinggal serumah, baru bertemu sekali, cuma ngelihat fisik, langsung pendeta Beni katakan, kamu bukan anak mamamu ini. Itu yang banyak terjadi sekarang ini, saudara-saudara. Orang tidak lagi berpikir, orang tidak lagi mempertimbangkan perjalanan gereja. Kalau ditanya kenapa banyak gereja, banyak kepelbagaian ajaran. Ya karena responnya berbeda, situasinya berbeda. Tapi esensinya tetap sama, yaitu dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kekristenan meyakini bahwa Yesus Kristus di dalam dirinya Tuhan dan manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang tidak bisa bercampur dan tidak bisa dipisahkan. Itu bahasa filsafatnya. Yang tidak mengatakan bahwa kita hanya dapat mengalami hidup bersama dengan Tuhan, dengan Kristus. Kita bukan dan gak bisa membedah kepribadian Yesus. Diri kita saja kan gak bisa kita bedah secara utuh gitu. Nah, itu sebabnya surat Kolose mau menerangi kita, saudara. Ada hal esensial yang telah dilakukan Yesus, yaitu keselamatan yang penuh, jaminan yang utuh bahwa diri kita dicintai oleh Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan mau menyelamatkan kan gampang. Udahlah dibagi-bagikan sertifikat hidup kekal. Nggak perlu Yesus menjadi manusia, disalib, mati, bangkit. Kenapa Tuhan pilih cara yang ribet? Tapi proses itu hendak mengatakan aku hadir bersama dengan kamu gitu. Aku ikut merasakan bagaimana ketika kamu sendiri, bagaimana ketika kamu lagi kesel, bagaimana kamu menjadi seorang yang terluka hatinya. Dan itu yang ditegaskan dalam surat Ibrani. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut.
bukanlah yang tidak turut. Merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga relasi kita dengan Tuhan bukan lagi relasi yang dari bawah memandang ke atas, tetapi relasi yang sama-sama, eye to eye. Saling memandang, saling bersama-sama. Kedekatan inilah saudara saya membuat keselamatan kita, keyakinan kita begitu luar biasa. Kalau ditanya apakah Kristus masih relevan? Relevan itu pasti bicara pertama kebutuhan. Ya. Relevan itu bicara mengenai kenyamanan. Relevan mau bicara tentang apa lagi? Kecocokan. Masih relevan gak sih ruang kebaktian kita pakai AC? Wah ini kan nanya yang bodoh gitu. Ya, pasti relevan apalagi di Jakarta, ruang tertutup. Kenapa? Jadi kebutuhan. Relevan gak sih pakai AC? Enggak, kenapa? AC-nya itu enggak dingin. Berarti kan enggak nyaman. Percuma ada AC. Apakah Yesus relevan? Iya, karena kita membutuhkan keselamatan Kristus. Apakah Kristus tepat dengan diri saya, cocok dengan pergumulan saya? Iya, kita yang seringkali ngaku nggak cocok, padahal Tuhan sudah memberikan petunjuk. Ya, tapi kalau setiap kali saya doa itu kok nggak manjur, nggak digenapi, nggak dijawab, bahkan begitu dijawab beda dengan yang saya harap. Nah, pernah dalam salah satu tugas praktek saya, itu kan ada apel para pendeta. Nah, kami ikut di situ. Nah, saat itu ada seorang rekan pendeta yang menyampaikan cerita. Ini ada seorang pemuda yang lagi cari jodoh. Dan akhirnya sang pendeta itu memberikan solusi. Sudahlah, bawa dalam doa, minta sama Tuhan petunjuk. Ya, sebagai pemuda yang baik dia berdoa sesuai dengan yang disampaikan, disarankan oleh pendeta itu. Tuhan, berikanlah saya petunjuk bahwa saya menghendaki si A menjadi pendamping hidupku. Karena dia lagi suka sama seseorang namanya A. Dia bicara lagi pada pendeta. Baguslah kamu sudah ada sasaran. Ya kalau doa itu ya lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi. Minta petunjuk Tuhan lah yang lebih jelas. Dia pikir-pikir, wah lebih jelas. Nah, ternyata ini guru sekolah minggu. Gimana ya? Saya suka dia, tapi saya nggak pernah ada komunikasi dengan dia gitu. Cuma by the way aja, kenal sih kenal gitu. Ya sama seperti saudara-saudara dengan saya kan by the way. Nah, sampai karena dia tiap pagi biasa olahraga karena tinggal dekat gereja, naik sepeda. Hari itu berlangsung Bible Camp anak sekolah minggu. Nah perempuan ini, karena ini pemuda ini yang berdoa, si A ini adalah perempuan. Dia guru sekolah minggu. Ternyata hari itu banyak guru sekolah minggu yang berhalangan. Ada yang sakit, ada yang gak dapat izin. Sehingga kurang guru sekolah minggu. Padahal anak sekolah minggu banyak, ada 5 bus. Gitu. Wah kita kurang orang gimana nih, gini, rame kan gitu. Mau hubungin ini, ada nanti ada yang datang yang bisa sangat terbatas. Saya tuh A melintas. Itu tuh dia tuh. Ada si B, panggil lah. Nah, si A tuh panggil si B. Dia kaget. Loh, perdana nih saya dipanggil. Tuhan, nah dia langsung berdoa. Kalau memang dia menjadi pendampingku, dia ajak saya ikut Bible Camp. Dan benar diajak tuh. Kamu bisa enggak? Bisa kan bukan guru sekolah minggu, enggak apa-apa.
paling tidak mengawasi anak-anak. Ya minimal bantu bawa barang-barang inilah yang banyak sekali. Oh enggak apa-apa kata gitu. Benar ya saya pulang. Nah saat pulang dia berpikir lagi. Apakah ini the first clue? Wah, petunjuk yang pertama. Nah begitu balik dia sambil bersiap dia berdoa. Kalau memang beneran dia adalah untukku, pastikan saya satu bis dan duduk di sampingnya. Beneran dia satu bis dan duduk dengan perempuan itu. Wah ternyata Tuhan, cahaya semakin terang di situ. Akhirnya dia jadi guru sekolah minggu. 1 bulan dia ikut pembinaan, bulan kelima dia resmi jadi guru sekolah minggu, dia melayani, dia semakin dekat, ada diskusi, kok cocok ya? Wah, beneran nih petunjuk Tuhan. Tapi belum pernah ngomong, yuk kita jalan bersama, yuk kita jadian, yuk kita menikah, belum pernah. Dia pikir-pikir dia berdoa lagi. Minggu depan saya harus memutuskan dan menyatakan saya mencintainya. Kita resmi pacaran. Tapi dia lagi-lagi ingat, doa itu masih spesifik. Tuhan, saya mau berjumpa dengannya lusa. Kalau memang bajunya itu merah, nah, berarti dia bersedia hidup bersama denganku. Lusa pagi dia telepon. Kalau sekarang kan pakai WA, dulu masih telepon tuh. Telepon. Aku mau ke rumahmu nih, mau main sebentar. Loh, kok sama? Aku yang mau berangkat ke sana justru. Enggak nanti suruh. Enggak, siang ini aja katanya. Nah, kata perempuan, dia datang tuh. Ternyata jawaban doa lebih cepat kata dia. Saya mau ke sana tapi dia sudah tergerak mau ketemu dengan saya. Wah dia senang sekali. Tapi dia ingat. Tapi kan baju merah ya syaratnya ya kan gitu. Nah, begitu mobil perempuan A berhenti depan rumah dia itu. Merah bajunya saudara-saudara. Udah pasti ini jawaban Tuhan. Nah, senang. Nah, kemudian cerita sana sini, sana sini, sana sini. Kemudian perempuan menyampaikan. Setelah ku pertimbangkan, ku lihat-lihat. Wah, semakin deg-degan kan gitu. Kayak aku mau memberikan kepercayaan nih kepada kamu. Wah, semakin senang. Kamu ini orang yang tepat untuk menjadi I.O. pernikahanku katanya. Dan dia menyampaikan draft acara undangan kepada laki-laki ini. Loh, semuanya udah pas, tetapi kenapa bisa begitu? Nah, kembali lagi saudara-saudara yang ditegaskan oleh surat Kolose. Apa itu? Dia gambar Allah yang lebih utama. Ia ada terlebih dulu. Melalui dia Allah memperdamaikan segala sesuatu. Artinya Tuhan punya rancangan dan rencana terbesar di dalam diri Yesus. Dan Yesus memiliki kehendak dan otoritas. Itu sebabnya kita betapa tidak memandang ke atas sebagai yang maha tinggi, tapi kita menggenggam tangan Tuhan dengan erat dan kita cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup bersama dengan Yesus, saudara, adalah bukanlah hidup nanti saat mati selamat, tapi sejak sekarang ini. Kalau saudara ingat dalam Yohanes pasal 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus itu kan jelas. Barang siapa percaya kepadanya, pada saat itu juga dia berpindah. Nah, jadi hidup abadi itu jaminannya kapan? Sejak percaya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mempercayakan, mempertaruhkan diri kita sepenuhnya untuk belajar kehendak Tuhan.
Jadi misal COVID-19, kok nggak kelar-kelar? Didoakan nggak sembuh malah mati, kok bisa begitu? Bisa. Pertama, hidup kita misteri, otoritas Tuhan. Kedua, hidup kita rapuh dan rentan. Tergantung kemurahan Tuhan. Pagi hari ini rekan muda sekalian diajak untuk kembali melihat dan mengukur nilai cinta kita kepada Tuhan. Apakah cinta kita kepada Tuhan hanya sebatas ilusi? Ya? Atau hanya sebatas ritual? Atau menjadi bagian dalam keseharian kita? Saat kita bangun, saat kita tidur, saat kita makan, saat kita berjumpa, Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita. Kegagalan utama seorang Kristen adalah ketika dia tidak melibatkan Tuhan. Dia hanya ingat Tuhan kalau dia lagi susah. Dia mengabaikan Tuhan kalau dia yakin dia bisa. Itu gagal. Padahal Tuhan telah memberlakukan yang menjadi kebutuhan kita. Apa itu? Seperti yang telah ditunjukkan oleh Pater Kolbe. Lepaskan dia, biarkan saya menggantikan dia. Keselamatan itu saudara bukan doktrin gereja saja. Tapi keselamatan itu adalah tindakan keseharian kita. Tanggung jawab kita. Dan itu sebabnya surat Kolose memanggil kita sekalian dengan sebuah penegasan yang gak main-main. Apa itu? Kalau saudara membaca ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Kalau saudara ingat formulir dalam liturgi peneguhan pengakuan percaya, ayat ini kan yang diikuti. Hingga dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dengan tiada bercacat celah. Apa enggak keren tuh? Excellent. Mungkin enggak? Ya mungkin. Karena Yesus yang menempatkan. Mungkin enggak saya? Saya enggak mungkin. Siapa diri kita? Tapi Tuhan telah memungkinkan itu. Yang diminta dari kita apa? Ayat 23. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jadi begitu luar biasa. Jadi seorang Kristen itu mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dia nggak pernah kesenggol sedikit langsung, oh iya ya. Dulu pada zaman saya, Pak Mulya mungkin tahu itu, beberapa kali kan kita mendengar, menyaksikan film, ya Yesus kawin lah, ia punya anak lah, ada film The Da Vinci Code dulu ya. Wah ternyata ini ada misi rahasia sehingga jadi Kristen. Ada beberapa yang terguncang. Kok bisa? Ketika, nah ini balik lagi dalam sebuah diskusi dengan majelis ulama dikatakan, itu disampaikan Da Vinci gini. Saya ketawa begini. Ya pengajaran iman kami kan gak berdasarkan 21. Masa berdasarkan keputusan bioskop. Tapi kenapa gak protes? Ya kalau kami protes berarti Yesus jadi Tuhan karena kami. Dia punya otoritas di situ. Kita kan gak pernah marah. Yesus kawin ya silakan. Yesus punya anak ya gak apa-apa. Tapi persoalan utamanya itu kan kita berdasarkan Alkitab kita ini. Orang boleh cerita, orang boleh menyampaikan apapun. Tapi kita percaya firman Allah yang disampaikan melalui Alkitab. Loh kan itu udah dipalsukan. Ya silakan mau dipalsukan. Tapi kami menerima ini sebagai kebenaran. Karena kalian gak pernah tunjukkan yang benar. Karena kalian menunjukkan yang berikutnya gitu. Ya sama seperti orang 10 orang ngantri yang ditunjuk orang ke 8, 9, 10. Yang pertama nggak pernah, padahal kita ada dalam posisi yang pertama di situ. Dan itu memanggil kita saudara-saudara untuk melihat
ternyata Kristus itu relevan dalam kehidupan sekarang ini maupun kelak saat Tuhan panggil. Amin. Mari rekan pemuda bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah, kami mohon dan kami meyakini Tuhan mendengar dan menyapa hati dan hidup kami, bahwa Tuhan telah menyatakan cinta-Mu terbesar bagi kami melalui karya dan kehidupan Yesus Tuhan kami, bahwa Tuhan mengasihi para sahabat kami, keluarga kami, dan gereja kami. Untuk itulah kami mau berdoa bagi kehidupan rekan muda yang hadir dalam kebaktian pemuda saat ini. Terangi kami dengan hikmat untuk menjadi pemuda Kristen yang cerdas, pemuda Kristen yang dapat menjalani keseharian bersama-sama dengan Kristus selaku Tuhan dan sahabatnya. Tuhan menganugerahkan kepada rekan muda kami semangat, kesehatian di dalam persekutuan maupun pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Rancangan rencana masa depan di dalam persahabatan, masa pacaran, persiapan menikah, pekerjaan maupun studi di dalam campur tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan kami bersama-sama dengan bangsa dan negara dan umat manusia yang berjuang untuk menghentikan pandemi COVID-19, yang berjuang melalui protokol kesehatan maupun vaksinasi dan imunitas diri kami yang kuat. Tuhan anugerahkan kami kekuatan dan hikmat. Terlebih lagi bagi gereja-Mu dengan seluruh penyelenggaraan aktivitas gerejawi di dalam terang dan kuasa cinta Tuhan. Dan saat ini, dalam syafaat ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi sahabat-sahabat kami, bagi rekan kami, Irma Erviani Manik, Tendra Krisnanda, Daniel Pan, yang boleh memasuki 1 tahun kasih karunia yang baru. Pun nama-nama lain yang kami ingat, kami sebut. Tuhan yang memberkati. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, diri kami untuk beroleh anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Dia dalam rasa iman kami, di dalam rasa tanggung jawab kami, bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Amin. Rekan muda, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1, demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rekan-rekan dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan,
atau dengan menggunakan QR code. Bawa Alpruk di bawah setelah bait pertama dinyanyikan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik diberikannya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari undang berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau selalu limpahkan kepada kami dari hari ke hari, khususnya adalah anugerah keselamatan daripada Tuhan. Engkau menjadi relevan bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami membawa semua ini sebagai ungkapan syukur kami. Dan biarlah kami boleh dalam kehidupan kami sehari-hari ke depan, kami boleh menjadi saksi Tuhan, membawa melayani Tuhan dan juga menjadi pedoman bagi dan juga menjadikan Tuhan sebagai pegangan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan kami hidup. Amin. Ya teman-teman, sebentar lagi ibadah kita akan selesai nih. Tapi biarlah apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Beni, nggak cuma kita dengar terus pas pulang makan bakmi lupa gitu kan, apa yang udah disampaikan tadi. Tapi kita mau nih menerapkan apa yang sudah Pendeta Beni sampaikan. Kita mau melibatkan Kristus nih di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi nggak cuma bilang percaya, tapi ya kita mau melibatkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kemudian sebagai saksi Kristus, kita yang udah ditebus dosanya oleh Kristus, ya kita mau bersaksi nih melalui kehidupan kita gitu, terhadap sesama kita. Kita mau menyampaikan kebenaran dan kasih Kristus kepada teman-teman kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan pulang dulu karena kita ada beberapa pengumuman nih. Ya, kita mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Bentar, aku dapat contekan. Ada 4 nama. Itu ada Dean. Boleh aku dari sini dilambaikan tangannya, Dean? Oh, halo Dean, selamat datang. Terus ada Anugrah yang di sana. Oke, halo Anugrah. Kemudian Karens. Benar nggak aku nyebutnya Karens? Oke, selamat datang Karens. Dan yang terakhir ada Yosua. Selamat datang. Jadi kita mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman kita, Dean, Anugrah, Karen, dan Yosua. Jangan bosan-bosan nih, minggu depan datang lagi di kebaktian kita, di ruang yang sama, jam yang sama. Oke, next. Nah, untuk tema minggu depan ini ada memahami kehendak Allah dengan bertindak, teman-teman. Untuk pembicaranya kita ada Penatua Alex Sardo dari GKI Pondok Indah. Waktu dan tempat masih sama ya teman-teman, jadi datang kita beribadah bersama. Next, untuk petugas pelayan di 24 Juli minggu depan, itu penatuanya ada Penatua Ronald, liturgosnya Reni, pemusik ada Madeline, song leader Zerlin dan Evel, multimedianya ada Aaron, publikasi Gracia dan asyarnya ada Agnes. Dan untuk pelayan hari ini kita terima kasih kepada Pendeta Beni yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kemudian penatuanya ada Komul, liturgosnya saya sendiri, pemusiknya ada Wahyu, song leadernya ada Fani dan Yogi, multimedia ada Vito yang di belakang, publikasi Novia Lukman dan asyarnya ada Hendrik, Felicia Karta, dan Yunita. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya hari ini ya. Dan ini kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun nih dalam 1 minggu ini kepada teman-teman kita. Ada Irma tanggal 14 Juli, Tendra tanggal 15 Juli, dan Kodanil tanggal 17. Bagi teman-teman yang kenal nih bisa dijapri dan ucapin happy birthday gitu. Nah ini penting banget, kudu wajib kalian ikut. Karena ini pembinaan perdana kita untuk onsite. Kita ada Alone with God, jadi teman-teman langsung catat di agenda masing-masing. Ini hari Sabtu tanggal 23 Juli, jam 4 sore sampai dengan selesai, lokasinya di ruang Yerusalem ini di lantai 3. Harus wajib datang ya teman-teman. Ada yang mau ditambahin? Nggak ada? Oke, cukup. Nah, selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.